Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas PGMIA semester 3, mata kuliah pembelajaran ilmu pengetahuan sosial MI atau SD. Sebelumnya, perkenalkan pemateri pertama yaitu Amalia Maksudatul Hasanah. Yang kedua, Farida Nurwahidah. Yang ketiga, Halimatus Sa'diyah. Yang keempat dan terakhir yaitu Nurul Hikmah Wijayanti. Di sini kami akan menjelaskan tentang ilmu pengetahuan sosial MI atau SD kelas 4. Tema 4 yaitu berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, kompetensi dasar 3.3, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tanaman cengkeh. Apakah di sini ada yang sudah tahu apa sih itu tanaman cengkeh? Mari kita bahas bersama-sama ya. Tanaman cengkeh merupakan sebuah tanaman perkebunan atau industri. Asal tanaman cengkeh ini belum jelas karena ada beberapa pendapat bahwa pohon cengkeh berasal dari Maluku Utara, Kepulauan Maluku atau Irian. Di daerah Kepulauan Maluku ditemukan tanaman cengkeh tertua di dunia dan daerah ini merupakan satu-satunya produsen cengkeh terbesar di dunia. Penyebaran tanaman cengkeh ke wilayah Indonesia seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan baru dimulai pada tahun 1870. Sampai saat ini, tanaman cengkeh tersebar ke seluruh dunia. Tanaman cengkeh dikenal sebagai tanaman rempah yang digunakan sebagai obat tradisional. Cengkeh termasuk salah satu penghasil minyak nutrisi yang biasa digunakan sebagai bahan baku industri farmasi maupun industri makanan. Tanaman cengkeh termasuk jenis tumbuhan perdu yang memiliki batang pohon besar dan berkayu keras, serta mampu bertahan hidup puluhan tahun. Tinggi tanaman cengkeh dapat mencapai 20-30 meter. Cabang-cabang cukup lebat, mahkota atau tajuk pohon cengkeh berbentuk kerucut. Daun berwarna hijau, berbentuk bulat, telur memanjang, dengan bagian ujung dan pangkalnya menyudut dengan ukuran lebar berkisar 2-3 cm, serta panjang daun tangkai berkisar sekitar 7,5-12,5 cm. Bunga dan buah cengkeh muncul pada ujung ranting dan dengan tangkai pendek dan bertandan. Bunga cengkeh muda berwarna kekuning-kuningan, kemudian berubah menjadi kuning kehijau-hijauan dan berubah lagi menjadi merah muda apabila sudah tua. Bunga cengkeh kering akan berwarna coklat kehitaman dengan bau harum dan berasa pedas. Tanaman cengkeh pertama kali berubah pada umur 4-7 tahun. Di Indonesia, tanaman cengkeh bisa digunakan sebagai bumbu masak, baik berbentuk utuh maupun serba minyak cengkeh. Banyak digunakan untuk aromaterapi dan daunnya yang ditumbuk halus sangat efektif untuk mengendalikan penyakit busuk batang. Banyak masyarakat yang menggunakan olahan cengkeh. Proses pengolahan cengkeh. Tahukah kalian proses pengolahan cengkeh? Perkebunan cengkeh, memetik cengkeh, pengolahan cengkeh, pengemasan cengkeh. Guna mengolah cengkeh banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanaman cengkeh, pengolahan cengkeh, dan pengemasan cengkeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan ekonomi di sekitar kita. Sebelum saya menjelaskan apa itu kegiatan ekonomi,
Marilah kita amati gambar-gambar berikut ini. Yang pertama ada petani di sawah, yang kedua ada pedagang di pasar, yang ketiga ada nelayan di laut. Berikut tadi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di sekitar kita. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya guna mencapai kesejahteraan atau kemakmuran dalam hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Masing-masing kegiatan tersebut saling berkaitan dan tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi segala kebutuhan manusia di dalam hidupnya, yaitu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Untuk memenuhi tujuan kegiatan ekonomi, manusia melakukan berbagai hal, mulai dari memproduksi barang atau jasa, mendistribusi atau menyalurkan barang atau produk, maupun mengkonsumsi atau menggunakan produk tersebut. Pada kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia, ada beberapa jenis kegiatan yang dibagi dengan beberapa bagian tertentu, yaitu yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Jenis-jenis kegiatan ekonomi yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan untuk dapat menghasilkan suatu produk baik berupa barang maupun jasa. Dengan adanya kegiatan produksi, maka diharapkan barang dan jasa yang dihasilkan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia ataupun konsumen. Pelaku dari kegiatan produksi dinamakan produsen. Selain berusaha memenuhi permintaan konsumen, motif utamanya adalah mendapat keuntungan. Adapun jenis barang yang dihasilkan dari kegiatan produksi diantaranya barang mentah, barang setengah jadi, maupun barang yang jadi. Contoh dari kegiatan produksi diantaranya membuat baju, membuat tas, membuat makanan, membuat sepatu. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan suatu produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh produsen kepada konsumen hingga pada akhirnya produk tersebut menyebar luas ke masyarakat sekitar yang membutuhkan produk atau barang tersebut. Tujuan dari kegiatan distribusi adalah memastikan kegiatan produksi berlangsung dengan baik. Selain itu, tujuan kegiatan distribusi adalah memastikan bahwa produk diterima oleh konsumen dengan baik. Pihak yang terlibat dalam kegiatan distribusi dinamakan distributor atau penyalur, di mana mereka biasanya adalah pedagang besar atau agen-agen. Adapun beberapa aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan distribusi yaitu pembelian produk dari produsen, promosi produk, penyaluran produk, pengemasan produk, dan sebagainya. Contohnya yaitu penyetoran gas ke toko-toko di sekitar kita. Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah aktivitas penggunaan atau pemakaian produk barang dan jasa yang sudah diproduksi oleh produsen. Tujuan penggunaannya sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada pembagiannya terdapat beberapa pelaku utama dari kegiatan konsumsi tersebut. Pelaku yang dimaksud diantaranya industri atau perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga keluarga. Secara umum,
Tujuan dari adanya kegiatan ekonomi tersebut adalah untuk memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut, maka masyarakat dapat hidup dengan lebih baik dan sejahtera karena apa yang menjadi kebutuhannya tersebut terpenuhi dengan baik. Tujuan dari kegiatan ekonomi tidak serta-merta dapat terwujud tanpa adanya jalinan dari para pelaku ekonomi. Oleh karena itu, kerjasama antar pelaku ekonomi menjadi hal yang paling penting guna menunjang terpenuhinya tujuan kegiatan ekonomi tersebut. Jika satu pelaku ekonomi tidak memainkan perannya dengan baik, bisa saja tujuan tersebut tidak akan tercapai. Adanya keberagaman kegiatan ekonomi tersebut menyebabkan beragam pula jenis pekerjaan pada masyarakat di sekitar. Pekerjaan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ada pekerjaan yang dapat menghasilkan barang dan ada pula pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan ini hasil pekerjaannya dalam bentuk suatu barang. Contohnya seperti petani, pengrajin, dan penjahit. Yang kedua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan ini hasil pekerjaannya tidak dalam bentuk barang, namun hasil pekerjaannya dapat kita rasakan. Contohnya seperti guru, polisi, tukang becak, dan lain-lain. Terdapat banyak kegiatan ekonomi di sekitar kita. Semua kegiatan ekonomi memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi lainnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.